Ini adalah tangkapan kakap ya Jaksa Agung Jampitsus Pak Prabowo yang menangkap. Saya yakin tidak akan ada reformasi 98 jilid 2. Orang-orang yang selama ini membuat kalian mengeluarkan uang untuk beli titik, untuk beli itu sudah ditangkap semua. Oke, selamat sore pemirsa Rebel Entertainment. Saat ini saya sedang berada di rumah Om Farhad Abbas dan kami akan bincang obrolan penting. Sekarang perbincangannya terkait MBG. Obrolan orang penting, penting ngobrolin orang. Penting ngobrolin orang. Iya. Dan hari ini kita temanya MBG. Kita bertanya kepada praktisi hukum Om Farhad Abbas ya, yang juga terkenal dengan slogan PKL, pembela kaum lemah. Dan Ketua Umum Partai Negeri Daulat, Partai Pandai. Ketua Umum Partai Pandai, Partai Negeri Daulat Indonesia. Oke, Om, terkait MBG, Om sebagai praktisi hukum melihatnya seperti apa sih? Dadan juga udah ditahan, seperti apa? Dengan ditangkapnya Dadan, terus Ludwig Pusung dan Sony Sonjaya yang dapat penghargaan itu ya, dan sudah sumpah di atas 30 Al-Quran, tidak ada satu titik pun, dan ternyata lagunya hore 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 hore. Ini adalah tangkapan kakap ya Jaksa Agung Jampitsus Pak Prabowo yang menangkap. Saya yakin tidak akan ada reformasi 98 jilid 2 karena telah diwujudkan dengan sikap ketegasan dan tanpa tebang pilih, tanpa pandang bulu oleh Pak Presiden Prabowo. Dan hormat Pak Presiden. Tapi cukup kaget gak sih Om melihat penangkapan ini? Tidak kaget. Jadi saya dari awal sudah mengatakan tangkap. Saya sudah bilang ke mereka. Cuman teman-teman saya waktu diminta duit itu, waktu jaksanya minta tolong diserahkan nanti di mana gimana waktu itu. Cuman teman saya nggak mau keluar uang, jaksanya juga nggak mau keluar uang. Kalau teman saya dikasih nanti disita kan rugi dia, nggak ada jaminan di situ. Nah, makanya ke depan untuk mengungkap pungli itu harus dengan pancingan juga gitu. Artinya jadi barang bukti. Ya teman-teman saya pada diminta 1 miliar untuk membuka dapur gitu. Dan jelas kok mereka menyebut Sony. Sony itu ada jalurnya, harus 100 dapur baru bisa menghadap dia, 50 dapur. Uang di muka semua. Dan saya kenal Sony sudah lama. Bahkan dulu saya pernah membantu dia ketika dia dipecat jadi Kasat Intel Polrestabes Bandung ketika dia memberi izin yang mengakibatkan kematian anak pangker 7 orang di Braga, Bandung. Masih ingat waktu itu Pak Susno Juwaji memecat dia dan ingin memenjarakan dia, memproses pidana. Nah, di situ dia datang minta tolong Farhad, saya nggak mau dipenjara, saya masih punya ada anak gitu. Saya pikir ketika dimaafkan dan dia dipromosi lagi, dia menyadari hal itu. Tapi sekarang bahkan ketemu aja nggak mau angkat telepon, nggak nunggu WA, kurang ajar itu memang. Padahal niat saya itu baik untuk menyelesaikan, lu jangan begitu lu gitu kan. Itu WA saya itu ingat, ya bos saya mau ketemu aja, kita pernah kenal, nggak bicara pekerjaan gitu. Memang teman-teman saya banyak minta tolong. Apa benar ini diminta 1 miliar? Harusnya kalau dia bilang nggak benar kan, nah dia udah tahu. Nah makanya pejabat negara yang sudah pensiun dari polisi ini diberi kesempatan lagi tidak bersyukur dan sekarang malulah keluarganya gitu dan tidak ada yang mendukung. Kasus apa waktu itu Om? Saya minta kepada pemerintah kasus waktu dia diberhentikan dulu. Dia memberi izin kepada penyelenggara IO untuk bikin kumpul anak-anak pangker. Anak pangker, anak pang dan di salah satu gedung di Jalan Braga, Bandung. Itu kan sudah cacat gitu, banyak yang mati, peristiwa berdarah. Dan saya pikir suatu saat dia akan membantu dan ingat sama saya, ternyata tidak ingat sama sekali. Nah terlepas dari itu, saya minta kepada Jaksa Agung dan Jampitsus, jangan kalau dia mau minta justice collaborator sebagai saksi yang membuka, itu jangan terima lagi, sudah terlambat. Ya itu hanya dia takut di penjara lama, takut diambil hartanya dan ingin menunjuk, nggak perlu. Nanti yang lain lagi ditangkap dengan proses yang sama. Silakan dia ngomong, nggak perlu, ya. Dan bagi saya pengacara yang membela dia juga tidak punya
integritas, tidak punya nilai ketika membela, menunjukkan, ya itu kawan-kawan saya juga semuanya. Ya kecuali hakim yang menunjuk kalau tidak ada lagi. Pengacara juga boleh memilih, tidak boleh semua koruptor seperti ini. Paling berbahaya sekali. Karena bagi saya mitra itu adalah pahlawan-pahlawan. Tukang masak adalah pahlawan-pahlawan Indonesia yang berjuang 1 kali 24 jam kali 22 hari atau 24 hari. Mereka masak siang dan malam, mereka bekerja. Makanan kurang sedikit dihujat, MBG dihentiin. Mereka diberi pengarahan, dimaki-maki, dimarah-marahin, seolah-olah mereka takut kalau di stop tidak dibayarkan. Padahal orang-orang inilah kalau perlu seluruh SPPG potong kambing untuk merayakan orang-orang yang selama ini membuat kalian mengeluarkan uang untuk beli titik, untuk beli itu sudah ditangkap semua. Potong kambing ya, syukuran gitu. Kabarnya ada KKN di dalam penyelenggaraan ini. KKN, makanya ditangkap. Kalau nggak ditangkap, apa yang tahu Om dibanding jadi saya? Kalau jadi pejabat itu harusnya orang yang sudah kaya dan tidak bertambah. Kalau dia masuk berat badannya 70 kilo, keluarnya juga harus di bawah 70 kilo. Baru saya percaya dia bekerja berat. Tapi kalau dia gemuk ya, saya tidak percaya. Lebih banyak makannya daripada kerjanya. Oke? Kedua, kalau uangnya baru masuk 900 juta, tiba-tiba 1 tahun udah punya 12 miliar, udah punya 200 miliar, berarti saya juga nggak percaya. Nah, bisa diperiksa anaknya, KKN semua gitu. Dan kalian cukup dengan gaji negara saja. Nggak perlu lagi kalian menguntungkan orang lain, menguntungkan diri sendiri. Ya walaupun kalian tidak menerima menguntungkan orang lain, nah, walaupun menggunakan tangan-tangan atau rekening pembantu, rekening ART, rekening yang dibeli, mereka adalah perampok. Gitu. Ya ini sangat besar sekali tangkapan dan ini akan terungkap semua. Dan saya minta mengusulkan semua mitra-mitra dan semua dapur tukang masak Indonesia nanti kalau meninggal dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Karena pahlawan ini adalah tukang masak gitu. Nah, tapi mereka tetap dijajah oleh pejabat-pejabat ini, ya. Mereka harusnya pejabat ini sudah mengerti tidak ada guna daripada yayasan yang mendapat keuntungan bahkan sampai 1.000. Itu hanya bagi-bagi keuntungan orang yang tidak bekerja. Itu peluang sebenarnya mau ambil itu adalah mereka-mereka yang pejabat-pejabat ini, sehingga mereka punya ratusan bahkan ribuan dapur yayasan seolah bagi dua, padahal mereka tidak punya modal, mereka udah digaji besar. Nah, mau dilaporkan orang pada takut, tapi sekarang dengan tangan-tangan tajam kejaksaan yang jeli dan berani akhirnya ketangkap semua. Nah sekarang ayo kita benahi dan pertahankan MBG. MBG ini adalah anugerah Tuhan melalui Pak Prabowo. Pak Prabowo terima kasih, saya doain panjang umur, sehat, bahagia selalu. Dan Bapak bisa ikut periode berikutnya dan kalau perlu seluruh Indonesia makan gratis. Nah masalah kursi-kursi itu nggak tahu Pak, nggak usah takut Pak, kecuali makanan ini 250.000 atau 600.000 per orang, ini cuma 15.000, 5.000 operasional cuma 10.000 gitu ya. 10.000. Tapi menurut Om dari penyelenggaraan MBG ini ada yang harus dirubah gak? Mungkin harus yang per RT yang maling-maling, nggak usah PRT, udah benar, yang mampu, yang tidak mampu ya tinggal dibagi gitu. Maksudnya konsep karena SPPG konsep pembagian SPPG itu udah benar. Udah benar. Sudah benar. Dan mereka kan kalau tidak benar kan pegawai-pegawai pemerintah ada di situ 5 orang. Ya mereka yang salah, yang nggak benar gitu. Dan langsung ditutup kok kalau mereka nggak benar. Hanya yang di medsos itu hanya prank-prank untuk mempermalukan MBG dengan saing-saingannya, yang selalu saja mengkritik kebijakan daripada Pak Prabowo. Nah, jadi MBG itu merupakan anugerah Tuhan yang harus masuk ke dari amandemen Undang-Undang Dasar 45. Dijadikan kayak Diknas pendidikan 20% MBG seluruh mahasiswa dimasukkan, tidak boleh dirubah. Jadi kalau ada kepala negara tidak melaksanakan MBG berarti melanggar konstitusi. Kan kira-kira seperti itu. Kalau setahu saya di luar negeri di suatu negara gitu emang makanan gratis itu ada tapi lokasinya biasanya di samping sekolahan. Makanan gratis ini nanti akan tidak ada kalau kita sudah makmur semua. Oke. Jadi jangan berpikir panjang, ini hanya tes saja gitu. Bahkan mungkin nanti seluruh saling sedekah ke sedekah. Kalau konsep Islam kan sedekah-sedekah. Nggak boleh berpangku tangan. Sebenarnya juga ini sindiran bahwa bangsa kita ini sebenarnya tidak boleh senang-senang saja. Harus bekerja, harus berkeringat. Nah, nanti MBG enggak akan, kalau sudah makmur
mungkin lebih cenderungnya buat tunawisma aja makanan itu. Tapi lama-lama nanti orang ingin jadi lebih baik lagi dan penghasilan lebih tinggi lagi, ya pasti akan hanya untuk negara-negara tertentu aja, kayak yang katanya stunting, katanya untuk orang-orang miskin, orang-orang. Jadi sehingga orang berpikir, aduh gimana mau cari makan, gimana mau sekolah, udah di sekolah ada makan, di sekolah ada kesehatan, di sekolah ada rezeki. Tapi ya maksudnya ini kan sebenarnya wow gitu, aneh bin ajaib gitu, petinggi BGN ini MBG juga Pak Presiden karena ketika menyeleksi tidak disumpah pocong, harus disumpah pocong. oh iya, Ya biar mereka biar tidak mati, berkhianat bohong, ya. oleh presiden. Kalau ini mereka mengaku udah kelihatan kok cara-cara Sony ngomong itu bohong semua, bohong. Saya pergi dia dewa juga, ternyata tidak, nggak ada yang ngomong dia dewa di situ. Ini kan coba lihat orang KPK, mana bisa ketemu dengan orang, ketemu masuk penjara, ya kan? Hebat kan aturan dibuat di KPK, pimpinan KPK nggak boleh ketemu siapa-siapa. Kalau misalnya reunian nggak sengaja, tapi kalau bicara mengenai perkara ditangkap, ada ancaman hukuman. Kalau mereka nggak bisa, anaknya aja punya dapur kan? Itu Iya. nggak? Sekeluarga. Iya, jadi pejabat MBG itu sebenarnya nggak boleh kaya, mereka nggak boleh menunggang di atas kuda untuk memeras atau memungli para mitra-mitra. Apalagi ini program kebanggaan presiden. Saya semenjak Presiden Pak Prabowo MBG, saya akan jadi aktivis membela MBG dan saya akan dukung terus. Dan saya minta pejabat-pejabat MBG itu disumpah pocong juga kalau mereka gini sumpahnya nih. Demi Allah, jika saya melaksanakan jabatan ini ada korupsi, menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain, KKN, maka hidupnya lebih baik dimatikan. Jika punya penyakit jangan disembuhkan. Jika ada kehidupan jangan dihidupkan. Tidak bahagia lahir dan batin. Nah, semoga cepat mati. Pembohong, kan gitu kan kira-kira. Nah gitu, berani nggak? Nah, kalau udah berani yakin. Nah kalau sudah kaya, kalian udah kaya jangan lagi jadi pejabat. Nah ini kawan-kawan saya ya, yang di HIPMI dulu semua kok jadi pejabat, konglomerat jadi pejabat pengen jadi menteri, berarti jabatan itu ada korupsi, ada uang. Mungkin Harusnya kalau mau jadi kaya jadi pengusaha, kalau mau jadi pengabdian jadi pahlawan ya jadi pejabat jadi menteri. Kalau sekarang nggak, harusnya menteri kaya masuk jadi pejabat jadi miskin. Ini orang nggak kaya jadi kaya. Yang jadi nggak punya apa bisa punya harta 200 miliar, yang cuma punya ratusan juta jadi belasan miliar, ya kan? Iya. Nah jadi kalau bisa ambil saja harta mereka itu, kemudian dibagikan kepada rakyat miskin dan diambilkan negara. Mungkin emang harus diperketat untuk kepemilikan SPPG itu seperti apa, Om? Jangan lagi ada yang monopoli, jangan ada yang orang milik 5, 10 dapur, 20 dapur. Jadi harus dibagi, satu orang satu. Ya kalau perlu dimodalin gitu, karena gitu. ya. Dan ini kan semua mereka dari belajar akhirnya bisa gitu. Intinya yang bekerja kan tim, bukan orang perorangan, bukan mesin. MBG itu adalah bisnis yang modal 1,5 miliar tapi seperti punya deposito 50 miliar. Oh, iya. Nah, jadi bunganya aja bisa menikmati. Banyak Ini banget satu kesempatan, 3.000 kuantiti dan bekerjanya sangat teliti, hati-hati. Kurang salah sedikit bisa dihentikan dapurnya. Juga buat guru-guru juga jangan sembarang ngomong. Kalau kalian protes dapur dihentiin, manfaat juga tidak akan menerima. Nah, bukan kalian merasa rusak, tapi kalian yang merusak program makan gratis buat anak-anak miskin dan anak-anak sekolah. Kalau Om maksudnya kedepannya berharap gak sih Om punya SPPG demi apa saya untuk tidak punya kemampuan punya SPPG. Oh gitu. Memang orang yang punya berjiwa dapur. Nah, dan menurut saya tidak apa-apa itu buat si kawan-kawan semua gitu. Cuman kalau ada yang bermasalah butuh pengacara ya udah kebayar saya kan sama aja gitu. Ntar kalau pengacara jadi dapur semua ntar siapa yang membela jadi pengacara betul gak kan gitu. Tapi ada gak sih Om punya gak sih klien yang orang SPP? Punya ada 5 atau 6 orang. Ada keluhan gak mereka Bang? Ya terkait dengan pemindahan alokasi kontrak yayasan ada berapa? Ada juga masalah pembagian peminjaman uang, kemudian kerjasama, termasuk yang diperas-peras oleh oknum-oknum penjual pembiruan. Jadi itu cikal bakal Om waktu itu pengen mendesak kejaksaan untuk mengusut gitu ya, Maya, atau seperti apa? Oh iya, karena teman-teman minta tolong kemahalan gitu, kasihan. Orang mau berjuang menjadi pejuang, mereka pejabat harusnya
selektif, ini malah minta uang gitu kan. Otaknya gampang, sekarang gampang bisa diuntung, jadi mau ambil duluan. Jadi kita bekerja 1 tahun, uangnya udah kita nombok di ijon ke orang lain, baru tahun kedua baru sudah dapat duit. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak bersyukur. Tapi mungkin nggak sih Bang, kayak dari laporan Om Farhat itu ke kejaksaan, akhirnya kejaksaan sekarang bertindak, akhirnya menangkap. Ya itu semua orang udah melaporkan. Saya juga melaporkan, semua melaporkan. Cuma waktu itu saya tidak sebagai pelapor karena kita harus menyerahkan uang ke pejabat kurang lebih 1 miliaran. Tapi kalau uang ini uang teman-teman saya juga merasa tidak nyaman. Uang kita itu jadi barang bukti. Harusnya pakai uang kejaksaan waktu itu. Tapi udahlah, akhirnya mereka ketangkap sama aja. Sony. Ini kaget juga ya sebenarnya, baru kita tahu bahwa Om Farhat ini pernah dulu membantu Sony apa segala macam. Iya. Dan itu adalah produk gagal. Dia tidak ada baik-baiknya. Integritasnya nggak bagus. Dia berhutang nyawa waktu itu diselamatkan. Kita yang selamatkan kok. Benar itu. Kok bisa? Sumpah demi Allah kalau saya berbohong. Dia menangis, dia minta tolong, jangan saya di penjara, bilangin ke Om Susno. Karena Om dekat sama. Iya, karena dulu ayah saya ketua pengadilan Ternate, Pak Susno ketua Kapolres Ternate. Saya udah dianggap kayak anak Pak Susno gitu. Dan jadi dia bisa lolos. Ya ini yang jadi ajudannya apa kayak bagian SPKT untuk menerima laporan yang mana perdata mana pidana. Jangan sering asal terima laporan, laporkan ke Pak Kapolda. Habis itu Pak Kapolda nyanyi dia backing vokal. Dia tiba-tiba jadi Kapolres di Bandung kan. Oh gitu. Gitu. Udahlah. Saya kesel banget itu. Iya, saya dulu ingin menyelamatkan dia, tiba-tiba oh jangan lu masuk penjara, terakhirnya masuk penjara. Alhamdulillah, artinya Tuhan menyadarkan kamu. Kasihan kan anak-anak kamu kan, ya Sony, kasihan loh. Polisi juga kamu coreng ya, tapi untung kamu udah pensiun dari polisi. Nah, saya tidak ada polisi-polisi yang saya kenal seperti kamu, kelewatan. Kalau semua polisi yang baik itu semua tetap sama sampai saya sampai sekarang saya masih punya hubungan baik sama Angkatan 75 Polri, sama Pak Aris Bowo, mantan Dir Tipikor, masih kontak terus. Hampir tiap hari telepon-teleponan. Jadi bagi saya kawan saya bukan yang lalu atau yang masa depan, tapi yang saling berkabar selalu gitu. Bahkan waktu dia jadi bagian petinggi BGN apa SP nggak pernah kontak. Pura-pura nggak kenal sudah sampai jenderal. Bilangin Farhat ada nggak? Dia nggak tanggapi. Ya, kan mampun. Udah ini orang udah bukan manusia lagi, udah nggak bagus gitu. Makasih Pak Prabowo, masih Pak Jasang, tangkap dia. Jangan terima justice kolaboratornya ya. Jangan terima lagi. Hukum yang berat, jangan dengar omongan dia. Kenapa nggak dari dulu? Sekarang udah takut kan? Ya udah, jangan anggap dia itu polisi hebat. Dia itu adalah maling, koruptor. Oke? Bicara tentang hukum untuk ketiganya ini, Dadan, terus Oni dan satu lagi, mungkin kemungkinannya seperti apa ke depan, Om? Sama-sama aja semua. Udah ada pembeda mungkin? Nggak ada beda. Nggak ada beda. Berapa tahun? Kalau perlu mereka masuk ke Nusa Kambangan aja ditahan di sana. Oh gitu. Iya. Kalau bisa mati di penjara aja di sana, ya. Karena hukuman mati kan nggak mungkin lagi kan. Yang jelas saya nggak mau dia dihukum ringan, hukum berat. Berarti berapa dimiskin sih semua? Dikenakan pasal dikembalikan berapa? Hartanya jadi ratusan juta, bahkan dinolkan aja gitu. Oh gitu, kayak di luar negeri. Iya. Tapi kemungkinan berapa tahun di? Dia, ya hukum paling sedikit 20 tahun lah seumur hidup. 20 tahun. Ini negara lagi krismon begini. Dia seenaknya pakai ya. Orang semua efisiensi, dia korupsi. Oke, dan itulah pemirsa Reben Entertainment. Satu lagu dulu korupsi. Dia Om Farhat ini membuat lagu korupsi untuk MBG Om ya, untuk MBG ya, untuk BGN. Untuk Indonesia semuanya. Jangan ikut korupsi, harus takut korupsi. Bukan takut KPK, hakim, jaksa, polisi. Bukan takut mereka, takut yang maha kuasa. Jika tak mampu berantas tuntas korupsi, mundur saja, ganti saja, copot saja. Jika tak mampu berantas tuntas korupsi, mundur saja, ganti saja, copot saja. Bukan takut Pak Jaksa, bukan takut polisi, tapi takut korupsi. Bukan takut KPK, bukan takut mereka, takut masuk neraka. Takut masuk neraka gitu. Oke, terima kasih Om Farhat wawancaranya. Makasih. Ya. Makasih Om.